Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bagian firman yang kita baca di hari ini, yang terangkat dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10 dengan judul perikop sisa Israel adalah mereka yang dimungkinkan oleh Allah hidup dan mengalami segala anugerah Allah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, Allah memiliki kehendak bebas dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itulah Rasul Paulus dalam suratnya dari pasal 1 sampai dengan 11 menekankan tentang kesatuan orang Yahudi dan non-Yahudi dalam pembenaran iman dalam Yesus Kristus. Sebelum kedatangan Yesus Kristus kedua, golongan itu terpisah. Mereka saling mempertahankan prinsip-prinsip hidup, ketaatan kepada hukum Taurat, dan juga mereka yang hidup bukan orang-orang dari golongan Yahudi. Nah, bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan atau umat Allah, dan itu menjadi kebanggaan hidup bagi orang Israel. Bahkan membuat mereka merasa hanya Allah, Yahweh mereka hanya untuk mereka, dan di luar Allah tidak ada jaminan keselamatan bagi orang lain, apalagi hidup di luar persekutuan dengan orang-orang Yahudi. Hukum Taurat dan Sunat itu merupakan tanda pemilihan itu. Oleh karya Yesus Kristus dan pemisahan itu ditiadakan, dan kini orang Yahudi dan non-Yahudi bersama-sama menjadi umat Allah yang dikaruniai Roh Allah, dan tanda masuknya adalah baptisan. Dan menurut Rasul Paulus, kesatuan itu terwujud karena pemberitaan Injil dalam lingkungan orang Yahudi maupun non-Yahudi. Rasul Paulus terpanggil untuk menunaikan tugas pemberitaan Injil itu, khususnya bagi bangsa non-Yahudi. Dan dalam bagian pembacaan firman yang kita baca pada saat ini, dalam ayat 2 menjadi bagian yang perlu kita renungkan, yaitu Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, yang telah dikenalnya dari semula. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Pertanyaan ini mengandung nilai positif bahwa keputusan itu ada di tangan Allah. Allah memiliki kehendak bebas untuk menentukan atas dasar kehendaknya. Dan kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk memilih, menimbang, dan membuat sebuah keputusan di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kehendak bebas ketika menciptakan manusia, dan kehendak bebas Allah adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Kehendak Tuhan merupakan ketetapan Tuhan terhadap segala yang berada di alam semesta ini, termasuk pula kehidupan manusia dan keselamatannya. Oleh karena itu, masih ada harapan bagi umat Israel, dan hal ini ditandai dengan kata mungkin. Artinya, ada kemungkinan kalau orang Israel itu diselamatkan oleh Allah. Adanya harapan itu diperkuat dengan jawaban Rasul Paulus yang tegas, sekali-kali tidak. Dan penegasan Rasul Paulus didasari pada keyakinannya kepada Allah sebagaimana yang telah dia alami dalam pengalaman hidupnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Kata dipilih bukan karena umat Israel itu baik, hanya karena kasih Allah. Allah sudah memilih dan Allah tidak menolak umatnya. Dan pemilihan itu bukan karena umat Israel menyenangkan hati Tuhan, melainkan kehendak
bebas Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 16a, sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Allah sudah memilih, berarti Allah tidak akan menolak dan membiarkan umat Israel dalam dosa dan kejatuhan mereka. Tapi kasih-Nya dinyatakan untuk membawa umat kembali kepadanya. Oleh kasih karunia Allah, Allah memelihara dan menyertai umat pilihan-Nya serta bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi bukan perbuatan melakukan hukum Taurat yang menyelamatkan atau menjadi jaminan hidup sebagai milik kepunyaan Allah, tapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban untuk penebusan dosa dan penyelamatannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagian terakhir ayat 7 sampai dengan 10 dari teks ini menjelaskan bahwa Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, sebab yang dikejarnya adalah kedudukan sebagai umat Allah, dan mereka tidak mendapatkannya. Mengapa? Karena yang pertama, manusia itu dibenarkan oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Pada pasal 3 ayat 28, hal yang kedua, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya. Nah, orang-orang terpilih adalah mereka yang dipilih oleh kasih karunia Allah, yakni sisa-sisa Israel. Dan hal yang ketiga, orang-orang lain yang telah tegar hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima Yesus Kristus dan tetap melihat hukum Taurat sebagai jalan keselamatan dan hidup sebagai umat pilihan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah itu kasih adanya. Allah tidak pernah meninggalkan manusia, kendati pun berkali-kali manusia melakukan kesalahan di hadapannya. Berkali-kali manusia mengingkari setiap janji yang diucapkannya untuk hidup di hadapan Allah dalam kesetiaan dan ketaatan. Nah, oleh karenanya Allah menyatakan kasih dan kemurahan bagi siapa Allah berkenan. Dan disinilah letak kemahakuasaan Allah dalam kebebasan Allah untuk menentukan manusia yang dipilihnya menurut kasih dan rahmat-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan sebagai orang percaya, kadang di dalam kejatuhan kita merasa kita orang yang tidak layak di hadapan Allah. Lalu kita merasa nyaman dalam kejatuhan dan tetap tinggal di dalamnya dan merasakan menikmati kenikmatan sesaat yang membuat hidup kita mengalami penderitaan untuk seumur hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sebuah kisah yang mengisahkan seorang gadis setelah menyelesaikan atau menamatkan studinya di SMA, lalu dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena dia berasal dari keluarga yang pas-pasan. Dia memiliki 3 orang adik juga yang masih sekolah. Ada yang di SMP dan ada yang di SD. Lalu orang tuanya hidup dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Dengan bijaksana dia mengambil keputusan tidak melanjutkan studi, lalu dia mencari pekerjaan. Pada saat dia mencari pekerjaan, dia mendapatkan informasi bahwa ada penerimaan TKW, tenaga kerja wanita, untuk dikirim ke Malaysia. Lalu dia mendaftarkan dirinya dan dia diterima. Selanjutnya, pada saat mereka harus berangkat, berkumpul dan berangkat, dia berpamitan kepada ayahnya. Papa, saya mau pergi bekerja. Lalu bapaknya memeluk dia dan berkata, anak, sampai kapanpun engkau tetap anakku. Lalu anak perempuan ini pergi.
Atau dalam pernyataannya, sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, engkau tetap anakku. Anak perempuannya pergi, bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, lancar komunikasi dengan orang tua dan keluarga. Bahkan setiap bulan dia mengirim uang dari hasil kerjanya untuk menghidupi orang tua dan adik-adiknya. Tapi bulan berikutnya komunikasi terputus karena dia diberhentikan atau dipecat oleh majikannya. Lalu dalam keadaan itu dia berusaha mencari tuan yang baru untuk bekerja, tidak diterima. Datanglah seorang mucikari dan membawa dia untuk bekerja sebagai PSK. Lalu terpaksa dia menerima pekerjaan ini dan melakukan pekerjaan sebagai seorang pekerja seks komersial. Dia menjajahkan tubuhnya untuk sebuah asa dan harapan untuk bisa menghidupi orang tua dan saudara-saudaranya. Dan dia melakukan pekerjaan itu dalam penyesalan yang sungguh amat. Tapi dia menjalani itu sampai pada waktu tertentu. Jadi mulai komunikasi berikut sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada uang yang dikirimnya karena dia merasa uang yang dia dapat itu uang yang tidak layak itu diberikan kepada orang tuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, singkat cerita dia hamil. Dalam kehamilannya itu dia tidak bisa bekerja lagi. Dan tidak mungkin dia tinggal di Malaysia. Kalau ada tetangga yang pulang dia titipkan surat. Dia menjelaskan seluruh keadaannya. Lalu dia titip untuk sampaikan kepada orang tuanya kalau dia mau pulang dengan keadaan seperti yang dia tuliskan. Bahwa dia telah hamil dan dia tidak lagi bekerja. Lalu di dalam surat itu dia memberikan sebuah syarat. Bapak, kalau Bapak menerima saya, di belakang rumah waktu kereta lewat itu ada pohon nangka yang bisa dilihat. Tolong kasih naik bendera putih di pohon nangka itu, kalau Bapak menerima saya sebagai anak. Tiba di Jakarta, lalu mereka pakai kereta melewati jalan, lalu dia sepanjang jalan ini, anak perempuan ini menangis dan menangis. Semakin dekat dengan rumahnya, tangisnya semakin besar. Tapi ketika dia angkat muka dan lihat pohon nangka, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Bapak ini membalut pohon nangka dari atas sampai di akar dengan kain putih. Anak ini tambah menangis sampai di terminal dia kembali. Dia ikut angkot ke rumah. Bapaknya menyambut dia. Lalu bapak itu berkata, kata itu dia ulangi, anak, sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, engkau tetap anakku. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, banyak anak-anak kehilangan arah dan tujuan hidup ketika mereka diabaikan. Lalu ketika menyesali jalan hidup, ingin kembali, terkadang orang tua kita menolak mereka dalam keadaan mereka seperti apa yang mereka alami. Terkadang hal ini membuat kita menjaga gengsi, menjaga nama baik dan lain sebagainya, lalu mengabaikan mereka yang ada dalam gumul yang sangat amat berat, yang bisa menolong dan menyelamatkan kehidupan mereka hanya karena ego kita. Lalu meninggalkan mereka hidup di dalam kehancuran mereka. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika anak bungsu yang pergi, lalu ketika dia kembali menjumpai bapaknya, bapak tidak menunggunya, bapak berlari-lari dan menyambut dia dan memeluk dia serta berkata, mari kita rayakan pesta hari ini. Demikianlah kasih Allah bagi manusia yang berdosa, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Allah tidak pernah menolak kita.
Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena pilihannya hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya adalah bagian dari orang-orang yang masuk dan mewarisi kerajaan Allah, yang hidup sisa Israel yang diselamatkannya untuk kemuliaan Allah sendiri. Karena itu ketika Elia melaporkan, tapi Tuhan Allah bilang, saya masih menyediakan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. Adalah orang-orang yang ditolong dan diselamatkan oleh Allah dalam kasih dan kemurahannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari kisah tadi memberikan kepada kita juga pengertian dan pemahaman untuk mengerti bahwa Allah itu kasih adanya. Dan apa yang Allah lakukan di dalam kehendaknya, Allah tidak pernah memalingkan wajahnya, mukanya, kasih dan kemurahannya dari orang-orang yang diperkenannya. Karena itu hal yang pertama sebagai umat Israel bangsa pilihan atas kehendak Allah, maka umat Israel sepatutnya hidup dalam rencana keselamatan Allah, dalam kasih karunia dan anugerah Allah sendiri. Hal yang kedua, kekristenan tidak menjamin keselamatan, namun hidup dalam Kristus dan melakukan kehendak Allah, manusia memperoleh keselamatan. Yang ketiga, manusia dibenarkan dan diselamatkan, dan itu bukan hasil usaha manusia itu sendiri, tapi pemberian Allah semata. Dan hal yang keempat, banyak orang hidup dalam dosa dan tidak melakukan kehendak Allah. Namun sesungguhnya masih banyak orang yang hidup dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah dan hidup dalam kasih karunia dan anugerah Allah sendiri. Hal yang kelima, kendati pun kita berkali-kali jatuh di hadapan Allah dan tidak berdaya, Allah tetap setia, sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita, manusia yang dipilihnya. Hal yang keenam, karena itu hiduplah sebagai sisa Israel yang dibangun di dalam iman dan pengenalan akan Yesus Kristus serta setia kepadanya, sebab dalam Kristuslah kita ditebus dan diselamatkan dan dipilih sebagai orang-orang pilihannya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, jadilah kuat dalam Tuhan, terus bertumbuh dalam iman, dan jadilah hamba yang setia kepada Allah. Yakinlah bahwa sungguh Allah tidak pernah meninggalkan kita atau menolak umatnya, melainkan Ia akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Matius 10 ayat 32. Untuk hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan dan yang diberkatinya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian di dalam seluruh kehidupan kita, untuk selalu tinggal di dalam Tuhan, lalu bertumbuh-tumbuh dalam iman dan pengharapan kita. Amin.